काव्या, मैं एक गलती हूँ। notice boards. That's all people think of. It's now. It's how you use it, Nobu-san. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive ya. Terima kasih nih buat Bima Saputra dari Sulawesi Tenggara, Kang Owi dari Brebes, dan Boy dari Paseh Kamojang. Semoga istri dan bayinya selalu diberikan kesehatan ya. Khairul dari Aceh dan juga Putra Jongkung dari Kalimantan Barat, Bara dari Magelang, Fernando Channel dari Flores, Afkar Zaidat, Halim Chandra dari Sumatera Utara, Ahmad Asirafulanam dari IKN. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Doar Dupiar 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Cerita diawali di sebuah kota di India dengan kondisi yang sangat damai. Sepasang kekasih sedang berada di sebuah kafe. Wanita itu bernama Kavya dengan pasangan gelapnya yang bekerja sebagai fotografer. Mereka tertawa bahagia di sana, bercerita dengan sangat antusias. Mereka sangat menikmati kebersamaan mereka. Vikram memang sangat romantis terhadap Kavya, membuat Kavya sangat jatuh cinta pada dirinya. Di sisi lain, Ani yang merupakan seorang industrialis juga sedang bersama kekasih gelapnya di sebuah hotel. Berbeda dengan Kavya dan kekasihnya yang tertawa bahagia. Kekasih Noru sedang bersedih dan marah karena tingkah Ani yang selalu saja membuatnya marah. Apalagi kondisi Ani saat itu sedang dalam keadaan sakit, membuat kekasihnya itu tidak ingin disentuh oleh Ani. Noru merupakan seniman teater yang cukup dikenal dalam pekerjaannya. Noru yang marah terus dibujuk oleh Ani. Akhirnya Noru hatinya luluh karena ketulusan Ani, dan mereka melakukan hubungan cinta di sana. Keesokan harinya, Ani sedang mengadakan sebuah rapat dengan klien-kliennya, sementara Kavya masih menikmati kebersamaannya dengan Vikram. Mereka sedang merencanakan dekorasi apartemen yang mereka bangun bersama-sama. Ini menjadi tempat tinggal impian mereka dengan view kota yang sangat indah. लोग मरते हैं ऐसे व्यू के लिए। Wherever you. Mereka berpelukan dan saling mengungkap cinta satu sama lain. Pasangan ini sangat bucin pada saat itu, seolah-olah mereka cinta mati terhadap satu dengan yang lainnya. Noru baru pulang kerja, saat ini dalam kondisi hujan. Ia menunggu di depan kantornya untuk menunggu sebuah jemputan dari Ani. Setelah cukup lama, dia menunggu, akhirnya Ani datang dengan mobilnya. Awalnya Noru marah, namun dia dapat memaklumi perhatian Ani yang selalu membuatnya luluh. Apalagi Noru baru saja terjatuh yang membuat kakinya keseleo. Ani dengan perhatiannya menuntun Noru masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Noru tiba-tiba menyalakan musik anniversary yang menandakan itu adalah hari anniversary mereka. Hal tersebut sangat membuat Noru bahagia. Dia menari dengan hati yang sangat senang. Namun Ani seperti ada yang dipikirkannya. Ia tampak tidak menikmati perayaan kecil-kecilan di dalam mobil tersebut. Setelah selesai, Ani mengantarkan Noru pulang dan Ani kembali ke rumahnya. Ani dan Kavya adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 12 tahun. Awalnya, hubungan mereka sangat romantis. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin renggang. Apalagi, masing-masing dari mereka sudah mulai kehilangan rasa cintanya. Itulah yang membuat Kavya berselingkuh dengan Vikram, dan Ani berselingkuh dengan Noru. Mereka menemukan kebahagiaan pada orang lain. Hubungan mereka di rumah juga sangat renggang. Mereka hanya berbicara seperlunya saja. Sama sekali tidak ada tawa yang menyertai kehidupan mereka pada saat itu. Seperti hidup sendiri-sendiri dalam menjalani semua urusannya. Tapi untungnya mereka jarang terlibat perkelahian satu dengan yang lainnya. Hanya formalitas keluarga yang membuatnya bersatu. Namun mereka tetap tidur dalam satu ranjang yang sama, walau tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Keesokan harinya, Kavya yang bekerja sebagai dokter gigi sedang melakukan sebuah praktek di sebuah rumah sakit. Ia sedang memeriksa gigi pasiennya dengan rekannya. Setelah pulang dari pekerjaannya, Kavya pulang ke apartemen tempat Vikram berada. Hal itu sudah menjadi sebuah rutinitas Kavya.
Vikram selalu menunggunya di sana. Vikram yang bekerja sebagai seorang fotografer banyak memotret kebersamaan mereka. Namun tiba-tiba Kavya ditelepon oleh orang tuanya. Orang tuanya memberitahu Kavya bahwa kakeknya meninggal karena sudah tua. Hal itu kemudian membuat Kavya cukup bersedih. Mau tak mau, dia harus datang ke pemakaman sang kakek. Kavya langsung berpamitan pada Vikram. Dia akan pergi bersama Ani. Tapi hal itu kemudian membuat Vikram cukup cemburu. Dia langsung cuek dengan Kavya. Kavya sadar akan hal tersebut. Dia langsung membujuk Vikram untuk tidak marah. Pada saat itu kemudian Vikram sedikit protes kepada Kavya. Kapan hubungan mereka bisa berlanjut? Karena pernikahan sah Kavya lah yang membuat hubungan mereka stuck di situ saja. Namun Kavya selalu meyakinkan Vikram bahwa secepatnya mereka akan bercerai. Ani yang saat ini sedang ada di rumah, sedang melakukan sebuah panggilan video dengan seorang wanita. Dia terlihat sangat sibuk dengan urusan pekerjaannya. Tapi dia mencoba untuk ambil sebuah cuti karena dia ingin pergi bersama istrinya untuk melayat ke rumah kakeknya. Sementara Kavya juga saat ini sedang bertemu dengan pimpinan rumah sakit untuk mengambil sebuah cuti selama beberapa hari. Di siang harinya, Ani dan Noru sedang dalam sebuah perjalanan. Di dalam mobil, mereka terlibat banyak perdebatan. Ani meminta izin pada Noru untuk pergi ke rumah kakek Kavya karena kakek Kavya meninggal pada saat itu. Namun Noru sangat cemburu dengan hal tersebut. Dia sebenarnya tidak mengizinkan Ani untuk pergi. Tapi Ani tidak menuruti permintaan Noru. Dia harus tetap pergi untuk menjaga image pasangannya di depan keluarga Kavya. Ani kemudian pulang ke rumah. Ia melihat kondisi rumah yang sangat berantakan dengan baju-baju milik Kavya yang berserakan. Kavya sedang mengemasi barang-barangnya untuk dibawa pergi. Kemudian Ani juga mulai berkemas-kemas karena mereka di sana akan cukup lama hingga upacara pemakaman kakeknya selesai dilakukan. Keesokan harinya, Kavya dan Ani melakukan perjalanan menggunakan sebuah pesawat. Mereka akan pergi ke kampung halamannya. Sesampainya di kota itu, mereka dijemput oleh seorang sopir keluarganya. Mereka diantarkan ke rumahnya. Di dalam mobil itu mereka tidak menikmati perjalanan sama sekali. Meskipun supirnya itu terus mencoba mencairkan suasana. Pikiran Kavya tak bisa terlepas dari kekasih gelapnya. Begitu juga dengan Ani. Di perjalanan, mereka melewati banyak tempat yang cukup indah. Meskipun hubungan mereka sebenarnya tidak baik-baik saja, di depan keluarganya mereka harus tetap menjaga keharmonisan keluarga yang dimiliki. Setelah perjalanan lama yang mereka lalui, tiba-tiba di sebuah rumah itu masih sangat terkesan klasik. Mereka datang ke rumah kakek Kavya yang baru saja meninggal. Mereka datang untuk melayat di sana. Kondisi di dalam rumah mereka sangat berkabung. Kesedihan masih nampak jelas di wajah-wajah keluarga Kavya. Kedatangan Kavya dan suaminya disambut oleh keluarga. Mereka sudah lama tak bertemu dengan Kavya. Ini juga sebagai obat kerinduan bagi mereka. Mereka juga melakukan penghormatan pada kakeknya untuk yang terakhir kalinya. Dalam kondisi yang sangat khidmat mereka lakukan. Ani dipanggil oleh nenek Kavya. Ia memberikan sedikit wejangan perihal hubungan mereka. Di sisi lain, Ani berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mencoba untuk menenangkan neneknya yang memang kondisinya lagi bersedih. Ani yang berusaha menelpon Noru untuk memberi sebuah kabar dikejutkan dengan anggota keluarga Kavya. Dan dia diajak berbincang bersama. Ani sama sekali tak diberi kesempatan untuk menghubungi Noru. Karena pasti ada saja pria yang membuat obrolan baru. Kavya menertawakan kondisi Ani. Karena terlihat Ani sangat pusing. Ia seperti tertekan berada di antara keluarga Kavya. Di sisi lain, Kavya dan Ani akhirnya bercanda bersama. Mereka sangat jarang melakukan hal tersebut. Di sini, mereka tak ada hiburan lain selain bercanda bersama. Malam harinya, Kavya dan Ani berada di satu kamar. Ani melihat kondisi kamar mereka. Ani cukup tertarik dengan barang-barang antik yang ia temui. Ia coba hidupkan radio dan semua barang lainnya. Hubungan antara mereka kini tidak terlalu canggung. Cukup banyak obrolan di antara mereka pada saat ini. Ditambah, ranjang yang mereka tiduri itu sangat sempit, membuat keromantisan mereka pada malam itu semakin menjadi. Keesokan harinya, mereka terbangun dalam kondisi berpelukan. Kavya yang terbangun terlebih dahulu cukup canggung. Dia berusaha melepaskan pelukan tersebut. Namun, hal itu juga yang membuat Ani terbangun. Saat ini, Ani mempunyai kesempatan untuk menghubungi Noru. Hal itu tidak disia-siakan begitu saja. Dia langsung menghubunginya dan bertukar kabar satu dengan yang lain. Begitu juga dengan Kavya tengah menelpon Vikram.
Kavya menceritakan semua yang terjadi dan semua yang dia alami pada saat ini. Dengan antusiasnya juga, Vikram menanggapi semua itu. Di samping hubungan antara Kavya dan Ani semakin dekat, mereka juga tetap menjalin hubungan gelap itu dengan masing-masing pasangannya. Ani dengan Kavya ikut makan siang bersama keluarganya. Di tengah-tengah kehangatan yang terjadi, mereka bercanda bersama. Keluarga Kavya kemudian bertanya tentang rencana mereka untuk memiliki seorang momongan. Pasalnya, mereka sudah menikah lama, namun Kavya hingga saat ini belum juga hamil. Untungnya, Ani mampu mengalihkan pembicaraan mereka, sehingga semua keluarga percaya pada perkataannya. Akhirnya mereka lanjut makan siang, namun tiba-tiba Kavya melihat ayahnya membawa seseorang untuk mengurusi pekerjaannya. Membuat perhatian Kavya tertarik. Kavya dan ayahnya selalu saja bertengkar, hingga puncaknya mereka bertengkar saat makan siang itu. Hal itu kemudian membuat Kavya pergi dari rumah tersebut karena marah dengan sang ayah. Kavya ditenangkan oleh ibunya, namun kondisinya masih belum juga stabil. Dia bersama Ani pergi dengan sebuah Vespa. Nampak Kavya masih sangat kesal dengan kejadian tadi. Di perjalanan, dia meluapkan kekesalannya dengan Ani. Hingga mereka sampai ke sebuah hotel elephant. Setidaknya, untuk sementara, Kavya jauh dari keluarga untuk menenangkan hatinya. Di dalam hotel, mereka makan malam sambil berbincang bersama. Mereka saling curhat satu dengan yang lain. Bahkan, telepon dari pasangan gelap mereka masing-masing tidak mereka terima. Mereka sedang menikmati waktu kebersamaan yang jarang mereka dapati. Saat bercerita semuanya pada suami sahnya itu, Kavya merasa tenang. Dia juga sadar bahwa Ani adalah seorang yang bijak. Setelah selesai percakapan antara mereka, Kavya mengajak suaminya itu untuk berdansa bersama. Akhirnya, mereka bersenang-senang berdua pada malam itu, tanpa gangguan apapun termasuk pasangan gelapnya. Kedekatan antara mereka terus berjalin hingga keluar dari sebuah hotel itu. Mereka pulang ke rumah diam-diam agar tidak diketahui oleh seisi rumah. Kondisi rumah saat itu sudah sangat gelap. Kemungkinan keluarganya sudah pada tidur. Dengan kondisi mereka yang sedikit mabuk, Kavya mengajak suaminya itu untuk melakukan hubungan intim. Namun tiba-tiba keluarganya datang dan ternyata mereka sedang ada di kamar kakeknya. Keesokan harinya upacara pemakaman pamannya selesai dilaksanakan. Mereka kembali ke rumah mereka di Mumbai. Di tengah perjalanan mereka saling menghubungi kekasih gelapnya. Apalagi Noru, dia telah lama menunggu kedatangan Ani. Karena dia telah menyiapkan makan malam bersama Ani. Namun Ani tidak bisa datang, yang kemudian membuat Noru sangat sedih pada saat itu. Hubungan mereka berdua berlanjut. Kedekatan mereka semakin terasa, seperti sudah menjadi sebuah rutinitas mereka untuk masak bersama. Namun, kali ini disertai dengan obrolan yang sebelumnya sangat jarang terjadi. Lagi dan lagi, telepon dari Noru di-reject oleh Ani. Ia benar-benar ingin menikmati waktu berdua bersama istri sahnya tersebut. Kavya juga semakin hangat pada Ani. Ini seperti Kavya yang berbeda dari biasanya. Kavya dan Ani menikmati waktu kebersamaan mereka dengan menyantap makanan yang telah mereka buat tadi, sambil menikmati view kota Mumbai dari lantai atas apartemennya sambil bercerita satu dengan yang lain. Mereka juga saling memuji masakan mereka masing-masing. Kehangatan mereka semakin terasa. Keesokan harinya di kantor Ani kedatangan tamu. Ternyata tamunya itu adalah Noru, sedikit menjadi pusat perhatian pegawai Ani karena Ani selama ini menjaga image-nya. Pegawainya mengetahui jika Ani sudah memiliki istri yang bernama Kavya. Noru di sana sangat marah kepada Ani karena Ani tidak pernah menjawab teleponnya. Sementara dia selalu menunggu kabarnya. Noru benar-benar kesal dengan Ani. Namun lagi-lagi Noru selalu terbujuk oleh perkataan Ani. Akhirnya mereka baikan. Sementara di sisi lain, Vikram sedang mempersiapkan surprise pada Kavya. Ia mengubah dekorasi kamarnya dan dipenuhi oleh foto-foto Kavya. Sementara Noru dan Ani sedang romantis-romantisan nonton bioskop bersama. Setelah lama tidak bertemu dengan pasangan gelapnya masing-masing, mereka melepas kerinduan itu dengan menghabiskan waktu berdua. Vikram dengan Kavya juga menonton TV di apartemen Vikram. Namun tiba-tiba dirinya mendapat sebuah telepon dari suaminya. Di telepon mereka berbincang cukup asik. Suaminya mengatakan dia menunggu kedatangan Kavya di apartemennya. Di satu sisi hubungan mereka semakin erat. Ani pulang ke rumahnya, dia bergegas beres-beres untuk mempersiapkan kedatangan sang istri tercinta. Namun belum siap istrinya sudah datang, membuat Ani cukup gugup. Karena secara tidak langsung dia antusias menyambut istrinya tersebut. Malam hari itu mereka akhirnya melakukan hubungan seks untuk pertama kalinya.
Meski sebelum melakukan itu dipenuhi keraguan antara mereka. Akhirnya setelah mereka melakukannya, hari ke hari hubungan mereka kembali menjadi lebih dekat. Seperti tumbuh lagi benih-benih cinta di antara mereka. Perhatian Ani selama ini membuat Kavya luluh lagi dengannya. Begitu juga sebaliknya. Hal itu kemudian membuat mereka semakin cuek dengan kekasih gelapnya. Di rumah kakek Kavya menjadi titik balik tumbuhnya kembali cinta mereka. Walau demikian, mereka masih menyempatkan diri untuk bertemu kekasih gelap mereka masing-masing. Walau kini intensitas pertemuan mereka semakin jarang, keesokan harinya Ani kembali sibuk dengan urusan pekerjaannya. Begitu juga dengan Vikram yang sedang melakukan photoshoot. Berkali-kali dia mencoba untuk menghubungi Kavya, namun Kavya sangat sulit untuk dihubungi akhir-akhir ini. Dia beralasan bahwa dirinya lagi sibuk. Hal itu mendorong Vikram untuk diam-diam mendatangi tempat apartemen Kavya dan mengecek kondisi Kavya secara langsung. Namun tak lama Ani datang. Vikram sadar dan dia cemburu pada Ani. Pasalnya Ani membawa banyak hadiah untuk Kavya. Perasaan dia semakin tidak enak. Dia berpikir jika hubungan Ani semakin romantis pada Kavya, Kavya dan Ani malam harinya kembali menikmati kedekatan hubungan mereka sambil minum minuman. Kavya memeluk Ani, mereka tampak menyadari bahwa mereka masing-masing saling membutuhkan. Cinta antara mereka itu tumbuh semakin pesat. Keesokan harinya, saat Ani sedang mandi, ada paket berupa piano datang ke alamat kamarnya. Dan tak lama dari situ, orang tua Kavya datang dan sangat bingung melihat Ani yang sedang dalam kondisi handukan berada di luar kamar. Ani meminta orang tuanya untuk menunggu sejenak karena kamarnya sedang terkunci. Tak lama, Kavya juga datang. Dia cukup kaget dengan keberadaan mereka. Kunci kamar itu dipegang oleh Kavya. Kavya kemudian membukakan pintu untuk mereka. Akhirnya orang tuanya itu bermalam di kamar mereka. Mereka menikmati hidangan yang tersedia sambil menonton televisi yang menayangkan kedekatan antara Kavya dengan Ani. Setelah selesai, Ani menyetel acara bola. Namun Kavya tidak suka. Akhirnya terjadi sebuah perdebatan antara mereka. Namun lagi-lagi Ani mengalah. Dia menuruti Kavya. Mereka kemudian tidur di kamarnya. I told you. Keesokan harinya, Ani sedang bergegas berangkat kerja. Namun tiba-tiba ditelepon oleh kekasih gelapnya tersebut untuk menghadiri penampilannya pada pertunjukan yang akan diselenggarakan. Awalnya dia menolak, namun Noru membujuknya. Akhirnya Ani datang untuk menonton. Namun gerakan Noru dalam pertunjukan itu cukup romantis, membuat Ani sedikit cemburu. Dia memutuskan untuk pergi dari sana. Menyadari hal tersebut, Noru langsung menyusulnya dan berusaha membujuknya. Namun Ani sudah terbakar api cemburu. Ia tidak ingin dirinya diganggu oleh Noru. Dia hanya ingin sendirian saja. Namun Noru yang pergi dan menangis malah membuat Ani tidak tega. Ani kemudian menyusulnya. Dia mengajak untuk berbicara berdua di sebuah tempat. Di sana Noru meluapkan kesedihannya. Ia juga meluapkan kekesalannya selama ini karena sikap Ani yang tiba-tiba saja berubah dengan begitu saja. Perhatian Ani yang menghilang, bahkan dirinya tidak merasakan kasih sayang lagi dari Ani. Noru sangat sedih akan hal tersebut. Sementara Ani kemudian balik ke rumahnya. Dia mengangkat telepon istrinya. Ternyata telepon itu dari kekasih gelapnya. Seketika Ani langsung merasakan cemburu lagi. Dia juga merasakan dikhianati oleh sang istri tercinta. Dia sangat sedih melihat kondisi Ani yang sedih. Kavya bertanya pada Ani, "Kenapa?" Tapi Ani tidak menceritakan hal itu. Dia hanya memendamnya saja, meski rasa penasaran begitu menggebu-gebu di pikirannya. Keesokan harinya Kavya bertemu dengan Vikram. Vikram menunjukkan hasil dekorasi yang telah dia buat, yang pernah direncanakan oleh mereka. Di sana Vikram juga menghadiahi sebuah apartemen untuk Kavya. Namun Kavya nampaknya tidak begitu senang, sebab dia saat ini sedang dalam kondisi yang bimbang. Di satu sisi cintanya dengan Ani sudah mulai tumbuh, sementara Vikram sangat perhatian pada dirinya. Apalagi saat itu Vikram mengungkapkan cintanya dari hati terdalamnya, membuat Kavya terharu dan meneteskan air mata. Keesokan harinya Kavya kembali melanjutkan pekerjaannya, yaitu sebagai seorang dokter gigi. Kebetulan pasien yang ditangani saat ini adalah Noru. Kedatangan Noru itu memang sengaja untuk bertemu dengan Kavya. Ia memberitahu Kavya bahwa Noru memiliki hubungan dengan suaminya itu, dan dia berujar jika tak lama lagi Ani akan meninggalkan Kavya. Hal tersebut kemudian membuat Kavya marah. Emosinya tak terkontrol. Ia berangkat kerja bersama ayahnya. Ia kemudian meluapkan emosinya pada sang ayah. Dia juga kemudian menceritakan semuanya pada sang ayah. Ayahnya mencoba untuk menenangkan Kavya saat itu juga. Malam harinya Kavya dan Ani menggunakan mobil. Di dalam mobil itu Kavya memasang muka kesal karena semua perasaan kesalnya itu tidak terbendung.
Ia meluapkan hal tersebut pada Ani di dalam mobil itu. Lalu dia meninggalkan Ani dengan begitu saja. Di dalam apartemen, mereka bersama-sama marah. Mereka saling mengungkapkan perasaannya. Ani juga mengatakan pada Kavya jika dia juga sudah tahu perihal perselingkuhannya. Mereka sama-sama marah atas perselingkuhan mereka masing-masing. Pertengkaran mereka semakin pecah, apalagi di antara mereka belum ada yang mengakui perihal perselingkuhannya. Kondisi Kavya saat ini sangat emosi. Dia melempar barang-barang kepada Ani. Ani yang merasa terus dipojokkan sudah muak dengan itu semua. Dia langsung pergi untuk menenangkan dirinya. Sementara Kavya masih bersikukuh dengan kemarahannya. Mereka kemudian bertemu lagi di kamar. Masih sama-sama gengsi untuk memulai pembicaraan. Namun akhirnya Kavya memulai pembicaraan dengan emosi yang sudah mulai turun. Ia menjelaskan semuanya pada Ani. Begitu juga dengan Ani. Akhirnya mereka saling terbuka atas kesalahannya masing-masing. Mereka mampu meredam ego mereka. Akhirnya perbincangan mereka tidak menemui titik terang. Mereka kemudian memutuskan untuk bercerai. Mereka kemudian setuju untuk menjual apartemen mereka. Setelah proses penjualan itu selesai selama 1 tahun, Kavya dan Ani datang untuk terakhir kalinya menikmati suasana di apartemen itu, lengkap dengan kebersamaan mereka. Hubungan antara Kavya dan Vikram juga tak bertahan lama. Mereka akhirnya putus dan Vikram kembali melakukan tur ke Eropa. Sementara hal yang sama dirasakan oleh Ani. Seiring Noru yang semakin terkenal, hubungan mereka semakin renggang. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Untuk yang terakhir kalinya, Ani dan Kavya menikmati makan malam di sebuah balkon apartemen mereka. Dan terus bersenang-senang dilengkapi tawa di antara mereka sambil menikmati pemandangan kota Mumbai dari apartemen tersebut. Dan akhirnya mereka kemudian bersatu kembali dengan bahagia dan senang. Dan film pun selesai. Baiklah sahabat, itu alur cerita film yang berjudul Do Out Do Pyar 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.